Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sandra William Firdausi. Saya dari kelas TI 22A4 NIM 3122 10384. Ya, di sini jadi saya akan menjelaskan tentang tugas review basis data. Dasar-dasar basis data, mengenal konsep DBMS dan jenis-jenisnya. Materi-materi yang akan dibahas ada 10, yaitu apa itu DBMS, apa yang dimaksud dengan redundansi data, jelaskan yang dimaksud dengan entitas, apa itu composite key, apa kegunaan index key, ada beberapa jenis arsitektur basis data, sebutkan apa saja level basis data, apa perbedaan antara basis data hierarki dan dengan basis data jaringan, apa perbedaan relasional database dengan entity relationship, apa perbedaan SQL dengan NoSQL, dan berikan contoh basis data berbasis NoSQL. Langsung saja kita masuk materi pertama, yaitu apa itu DBMS? DBMS, Database Management System, adalah sebuah sistem perangkat lunak yang dirancang untuk mengelola, menyimpan, mengakses, dan menjaga keamanan data dalam sebuah database. DBMS memungkinkan pengguna untuk membuat, mengedit, dan menghapus data dalam database, serta mengatur akses pengguna dan menjaga integritas data. DBMS sangat penting dalam mengelola data dalam skala besar dan kompleks, seperti dalam organisasi, perusahaan, dan pemerintahan. Dalam DBMS, pengguna dapat menggunakan bahasa pemrograman tertentu seperti SQL, Structure Query Language, untuk melakukan manipulasi data dan mengambil informasi dari database. Kedua, apa yang dimaksud dengan redundansi data? Redundansi data merujuk pada kondisi di mana data yang sama disimpan duplikat atau berulang kali dalam sebuah database. Ini dapat terjadi ketika data yang sama disimpan di beberapa lokasi dalam database, atau ketika sebuah tabel memiliki kolom atau atribut yang serupa pada beberapa baris. Redundansi data dapat menyebabkan pemborosan ruang penyimpanan dan mengurangi efisiensi database, karena perubahan yang dilakukan pada satu salinan data tidak terlalu terjamin pada salinan lainnya. Kondisi ini juga dapat menyebabkan kesulitan dalam membaru data, karena setiap salinan harus diperbaharui secara terpisah. Untuk menghindari redundansi data, DBMS memperkenalkan teknik normalisasi yang bertujuan untuk mengurangi atau menghilangkan redundansi data dan memastikan data disimpan dengan cara yang optimal. Metode ketiga, jelaskan yang dimaksud dengan entitas. Dalam konteks basis data, entitas merujuk pada objek atau hal yang dapat diidentifikasi dan disimpan dalam sebuah database. Entitas dapat berupa orang, tempat, benda, peristiwa, konsep, atau hal lain yang relevan dengan aplikasi atau sistem yang menggunakan basis data tersebut. Entitas diidentifikasi dengan atribut atau karakteristik yang membedakan mereka dari entitas lainnya. Contohnya, dalam sebuah sistem manajemen perpustakaan, entitas dapat berupa buku, pengarang, penerbit, dan anggota perpustakaan. Setiap entitas akan memiliki atribut yang spesifik, seperti judul buku, nama pengarang, alamat penerbit, atau nomor anggota perpustakaan. Entitas dalam basis data biasanya direpresentasikan oleh tabel, di mana setiap baris menunjukkan entitas yang unik dan setiap kolom menunjukkan atribut dari entitas tersebut. Apa itu composite key? Composite key adalah sebuah kunci atau kumpulan kolom pada sebuah tabel basis data yang digunakan untuk mengidentifikasi baris atau record secara unik dalam tabel tersebut. Dalam sebuah composite key, dua atau lebih kolom digabungkan untuk membentuk kunci unik yang tidak terdapat dalam baris lain dalam tabel. Composite key digunakan ketika tidak ada satu kolom tunggal yang dapat digunakan sebagai kunci primer, atau ketika beberapa kolom perlu digabungkan untuk menghasilkan kunci primer yang unik. Kombinasi antara kolom kode produk, tanggal misalnya dalam tabel pemeriksaan online, composite key dapat terdiri dari kombinasi antara kolom kode produk, tanggal pemesanan, dan nomor pelanggan. Setiap kombinasi yang unik dari nilai-nilai dalam kolom-kolom ini akan menghasilkan kunci unik yang dapat digunakan untuk mengidentifikasi pesanan secara unik. Dalam praktiknya, composite key sering digunakan pada tabel-tabel yang mempunyai relasi dengan tabel lain di dalam basis data. Istilahnya, apa godaan index key? Index key adalah struktur data pada basis data yang digunakan untuk mempercepat pencarian dan pengambilan dari data dari tabel.
Index key diciptakan dengan cara membuat daftar yang terdiri dari nilai-nilai unik dalam satu atau lebih kolom di sebuah tabel. Dan setiap nilai dalam daftar dihubungkan dengan baris atau record yang sesuai dalam tabel. Index key memungkinkan sistem basis data untuk dengan cepat menemukan dan mengakses baris yang relevan dari tabel, bahkan pada tabel yang sangat besar. Keuntungan menggunakan index key di antara lain. 1. Peningkatan kerja. Peningkatan kinerja. Index key mempercepat kinerja database dengan mengurangi waktu yang dibutuhkan untuk mencari dan mengambil data dari tabel. Dengan menggunakan index key, basis data dapat menghindari pemindahan keseluruhan tabel dan langsung menuju ke baris yang sesuai dengan nilai kunci yang dicari. 2. Meningkatkan efisiensi penyimpanan. Index key memungkinkan sistem basis data untuk memperkecil ukuran tabel dalam basis data karena data tidak perlu disimpan dalam urutan tertentu sehingga memberikan ruang penyimpanan tambahan. 3. Meningkatkan akurasi. Index key membantu menjaga integritas data dalam basis data dengan mencegah duplikasi data dan memastikan bahwa nilai kunci dalam tabel unik dan terverifikasi dengan baik. Namun, penggunaan index key juga dapat memiliki beberapa kelemahan, seperti menyulitkan waktu untuk melakukan operasi write pada basis data, karena data harus diupdate pada index key yang terkait, dan biaya tambahan untuk menyimpan dan memelihara index key pada basis data. Ada beberapa jenis arsitektur basis data. Sebutkan. Arsitektur basis data ada 4. Yang umum digunakan itu arsitektur basis data file. Pada arsitektur ini, data disimpan dalam file-file yang terpisah, dan setiap file mewakili sebuah tabel atau relasi. Setiap file memiliki format yang terdefinisi dengan baik dan menyimpan data dalam format teks atau biner. Arsitektur basis data file sederhana dan mudah digunakan, tetapi tidak efisien untuk aplikasi yang kompleks dan besar. Arsitektur basis data hierarki. Pada arsitektur ini, data disimpan dalam struktur hierarki dengan satu entitas induk dan beberapa entitas anak yang terhubung dengan relasi satu ke banyak relasi. Setiap entitas anak hanya dapat memiliki satu entitas induk. Arsitektur ini umumnya digunakan pada kelas bisnis dan keuangan. 3. Arsitektur basis data jaringan. Pada arsitektur ini, data disimpan dalam satu struktur jaringan dengan banyak entitas yang saling terhubung dengan relasi banyak ke banyak. Setiap entitas dapat memiliki beberapa entitas induk dan anak. Arsitektur jaringan digunakan pada aplikasi kompleks dan membutuhkan fleksibilitas tinggi dalam relasi data. 4. Arsitektur basis data relasional. Pada arsitektur ini, data disimpan dalam tabel-tabel yang terhubung dengan relasi satu ke satu ke banyak, atau banyak ke banyak. Basis data relasional merupakan struktur basis data yang paling populer dan banyak digunakan dalam aplikasi bisnis modern. Karena fleksibilitasnya, kemampuan untuk menyimpan data yang terstruktur dan mudah dikelola, dan kemudahan dalam melakukan querying dan pengambilan data. Apa saja level basis data? Ada 4 level basis data yang menggunakan, yaitu level fisik. Level fisik ini adalah level terendah dalam struktur basis data. Level ini berkaitan dengan cara data disimpan dan organisasi secara fisik dalam media penyimpanan, seperti disk atau tape. Pada level ini, data yang disimpan dalam format biner atau bit yang sulit dipahami manusia. Level logika. Level logika atau level konseptual adalah level yang berkaitan dengan bagaimana data disimpan dalam basis data dan hubungannya dengan data lainnya. Level ini menggambarkan struktur data secara konseptual dan disimpan dalam bentuk skema basis data. Level ini sering digunakan oleh administrator basis data untuk membuat tabel, entitas, dan relasi antara tabel dan entitas. Level view. Level view adalah level yang menunjukkan cara pengguna melihat dan mengakses data dalam basis data. Level ini sering digunakan oleh aplikasi untuk mengambil data dari basis data dan menampilkan data kepada pengguna dalam bentuk yang mudah dipahami. Terakhir, level user. Level user adalah level tertinggi dalam struktur basis data. Level ini berkaitan dengan hak akses dan pengaturan keamanan pada basis data. Pada level ini, administrator basis data dapat menentukan siapa yang dapat mengakses basis data dan bagaimana data dapat diakses dan dimanipulasi. Level ini juga dapat digunakan untuk membuat dan mengelola akun pengguna, koneksi jaringan, dan hak akses pengguna. Apa perbedaan basis data hierarki dengan basis data jaringan? Basis data hierarki dan basis data jaringan adalah dua model arsitektur basis data yang cukup tua dan jarang digunakan sekarang. Perbedaan utama antara kedua model tersebut adalah cara data disimpan dan akses hierarki. Model data hierarki menggambarkan hubungan data dalam bentuk pohon dengan satu entitas induk dan beberapa anak entitas. Setiap entitas hanya memiliki satu induk. Namun, induk dapat memiliki beberapa anak.
Model ini membatasi hubungan satu lawan banyak, one to many, antara induk dan anak. Contoh dari basis data hierarki adalah Information Management System dari IBM. Jaringan. Model jaringan memiliki struktur data yang lebih kompleks dan fleksibel. Model ini memungkinkan entitas memiliki beberapa induk dan anak, sehingga memungkinkan hubungan banyak lawan banyak atau many to many. Model ini merupakan konsep kunci luar atau foreign key untuk membangun hubungan antara entitas. Contoh dari basis data jaringan adalah Integrated Data Store atau IDS dan RIMA Database Manager RDM. Secara umum, model basis data jaringan lebih fleksibel dan kompleks dibandingkan dengan model basis data hierarki yang lebih terbatas dalam hal struktur data. Namun, basis data jaringan juga lebih kompleks dalam hal desain dan implementasi dan memerlukan lebih banyak pengaturan dan perawatan. Sedangkan basis data hierarki relatif lebih sederhana dan lebih mudah dipelajari, tapi kurang fleksibel dan kurang efektif dalam mengelola data yang kompleks dan terkait. Terakhir, apa perbedaan relational database dengan entity relationship? Relational database dan entity relationship adalah dua konsep paling penting dalam basis data. Perbedaan antara keduanya adalah sebagai berikut. 1. Relational database merupakan model basis data yang didasarkan pada tabel dan hubungan antara tabel-tabel tersebut. Tabel pada basis data relasional memiliki kolom dan baris, di mana kolom menggambarkan atribut dan baris mempresentasikan entitas. Hubungan antara tabel dijelaskan dalam bentuk kunci asing atau foreign key pada tabel yang merujuk pada kunci utama, primary key, pada tabel lain. Contoh dari basis data relasional adalah MySQL, Oracle, dan Microsoft SQL Server. 2. Entity Relationship. Entity Relationship adalah model konseptual yang digunakan untuk menggambarkan struktur basis data dalam bentuk diagram. Diagram R terdiri dari entitas, atribut, hubungan antara entitas tersebut. Entitas mempresentasikan objek atau konsep dalam dunia nyata yang memiliki atribut, sementara hubungan antara entitas menggambarkan cara entitas tersebut terhubung. Diagram R digunakan untuk merancang basis data relasional. Contoh dari diagram R adalah diagram entity relationship untuk toko buku dapat mencakup entitas seperti buku, penulis, penerbit, dan kategori dan hubungan antara entitas tersebut. Secara umum, perbedaan antara relationship database dan relational database dan entity relationship adalah bahwa relational database merupakan implementasi dari model data yang dirancang menggunakan diagram entity relationship. Dalam konsep ER, kita merancang model basis data dalam bentuk diagram R. Sementara dalam basis data relasional, kita membuat tabel-tabel dan hubungan antara tabel-tabel tersebut berdasarkan diagram R. Sementara itu, basis data dalam relasional biasanya digunakan secara luas di berbagai aplikasi. Sedangkan R diagram digunakan terutama dalam fase perancangan dan pengembangan basis data. Apa perbedaan SQL dengan NoSQL? Dan berikut contoh basis data berbasis NoSQL. SQL Structure Query Language dan NoSQL Not Only SQL adalah dua jenis database yang berbeda dalam pendekatan dan struktur data. Perbedaan antara SQL dan NoSQL adalah sebagai berikut. 1. SQL merupakan tipe basis data relasional yang menggunakan SQL sebagai bahasa query utamanya. Basis data SQL terdiri dari tabel dengan baris dan kolom, dan hubungan antara tabel dijelaskan dengan kunci asing dan kunci utama, yaitu foreign key dan primary key. Contoh basis data SQL adalah MySQL, Oracle, dan Microsoft SQL Server. NoSQL merupakan tipe basis data yang lebih fleksibel daripada basis data relasional. Basis data NoSQL dapat menyimpan data dalam berbagai format seperti dokumen, grafik, atau key value pairs, dan dapat diakses dengan bahasa query yang berbeda-beda. Basis data NoSQL sering digunakan untuk aplikasi web dan mobile yang memerlukan skalabilitas tinggi dan pengolahan data dalam waktu nyata. Contoh dari basis NoSQL adalah MongoDB, Cassandra, dan Redis. Perbedaan lain antara SQL dan NoSQL adalah bahwa SQL biasanya digunakan untuk data terstruktur, sedangkan NoSQL dapat digunakan untuk data semi-struktural atau tidak terstruktur. SQL cenderung digunakan dalam aplikasi yang memerlukan pengolahan transaksi, sedangkan NoSQL lebih cocok untuk aplikasi yang memerlukan analisis data yang besar dan kompleks.
Contoh basis data yang berbasis NoSQL adalah MongoDB yang merupakan database dokumen NoSQL. MongoDB menyimpan data dalam dokumen JSON yang dapat diakses menggunakan bahasa query MongoDB sendiri. Basis data ini secara luas dalam aplikasi web dan mobile, serta dalam big dan analisis data real time. Contoh penggunaan MongoDB adalah platform e-commerce seperti eBay dan Shopify. Ya, mungkin sekian itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Jika ada kesalahan kata saya minta maaf. Sekian. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.